Konflik Palestina telah berlangsung sejak tahun 1948. Pada awalnya ketika berada dalam kekuasaan Islam, negeri para nabi ini sebagian besarnya berada dalam keadaan aman dan tanpa konflik berkepanjangan. Namun sejak semakin lemahnya kekuatan Islam dan kolonialisasi yang terus berkembang, perbedaan keyakinan yang ada di tengah masyarakat menjadi alat pemicu konflik yang cukup strategis. Melalui deklarasi Balfour, Inggris memberikan tanah Palestina kepada bangsa Yahudi. Dengan cara ini, Inggris mengurangi persoalan domestik yang terjadi di negaranya akibat ulah orang-orang Yahudi. Maklum, bangsa Yahudi terkenal pintar tetapi sering membuat masalah. Akibatnya di berbagai negara mereka tidak disukai, tetapi dengan kondisi itu pula mereka mampu membuat cerita-cerita fiktif yang membuat orang lain menjadi simpatik. Misalnya kasus diskriminasi kaum Yahudi di Turki, Eropa, dan Kolombia. Pada masa inilah doktrin-doktrin keagamaan Yahudi sering didengungkan. Bagi kaum Yahudi yang mengklaim diri sebagai orang pilihan, the chosen people, tidak ada jalan untuk menyelamatkan generasi mereka kecuali dengan kembali ke tanah yang telah dijanjikan, atau the promised land. Bagi mereka, kejayaan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam perlu dikembalikan, di mana bekas-bekasnya terletak di bawah Masjid Al-Aqsa. Orang-orang Yahudi pun berbondong-bondong kembali ke tanah Palestina. Bahkan ketika sudah semakin kuat pada tahun 1948, bangsa Yahudi pun mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Konflik Palestina pun berkembang menjadi konflik regional, bahkan internasional. Pada saat itu beberapa kali terjadi perang antara bangsa Arab dengan Israel dan sekutunya. Meskipun selalu dimenangkan oleh bangsa Yahudi, akhirnya posisi Israel pun semakin kuat, tetapi tetap meninggalkan masalah karena posisi strategis yang dimilikinya. Palestina berada di bawah Timur Tengah yang menghubungkan benua Asia, Eropa, dan Afrika, dan juga merupakan tempat suci bagi tiga agama samawi. Umat Islam mempunyai Masjid Al-Aqsa sebagai tempat Rasulullah pernah berisra. Kaum Nasrani mempunyai Bethlehem sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan kaum Yahudi mengklaim tembok ratapan sebagai peninggalan para nabi mereka. Kondisi ini membuat konflik Israel terus berlangsung, bahkan meluas menjadi konflik agama. Salah satu bukti kuatnya posisi Israel di kawasan Timur Tengah, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah Mesir dan Palestina, adalah dengan kelahiran perjanjian Camp David pada tahun 1978. Perjanjian Camp David merupakan perubahan arah politik Mesir pada masa Anwar Sadat yang memperlemah posisi Mesir dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Padahal sebelumnya, Gamal Abdel Nasir begitu menunjukkan permusuhan kental dengan Israel. Amerika dan negara koloni lainnya dengan mendirikan Pan-Arabisme. Oleh bangsa Arab, ia dianggap sebagai pembawa kejayaan dan kebebasan yang mampu membangkitkan identitas mereka. Nasser bahkan mampu membangun komunikasi intens dengan beberapa negara Arab dalam menentukan sikap mereka terhadap Israel. Mereka menyepakati bahwa tidak boleh ada satu negara Arab pun yang mengakui Israel sebagai negara, serta tidak boleh ada perdamaian dan negosiasi dengan Israel. Ia mampu memunculkan pemusuhan dengan Israel sebagai bangsa non-Arab di kawasan Timur Tengah. Apalagi Israel dinilai sebagai perebut wilayah bangsa Arab. Bahkan dia segera menggerakkan bangsa Arab untuk memerangi Israel. Paling tidak, beberapa peperangan besar terjadi pada waktu itu, seperti perang tahun 48 dan perang 6 hari tahun 67 melawan Israel. Amerika tentu tidak menyukai Mesir pada masa ini, apalagi Nasir menunjukkan kedekatannya dengan Uni Soviet. Pada waktu itu Soviet merupakan musuh Amerika dalam Perang Dingin, mengirimkan berbagai bantuan militer, mulai dari persenjataan, teknologi perang yang canggih, sampai pengiriman lebih dari 10.000 ahli untuk memperkuat militer Mesir. Karenanya pula militer Mesir tumbuh sebagai kekuatan yang ditakuti di Timur Tengah dan selalu benci dengan Israel. Namun setelah Anwar Sadat memerintah, permusuhan tersebut mulai melemah.
Sadat mulai melakukan negosiasi rahasia dengan Israel. Menurutnya, perang hanya akan membuang waktu dan menyebabkan banyak kerugian bagi Mesir. Akibat perang, lebih dari 10.000 tentara Mesir terbunuh dan 101 pesawat mereka hilang. Bahkan Mesir kehilangan wilayah semenanjung Sinai sejak tahun 1967. Oleh karena itu, ia menilai bahwa jalur diplomasi merupakan cara yang paling murah, termasuk untuk mengembalikan keutuhan wilayah Mesir. Keinginan Sadat disambut hangat oleh Israel karena Israel pun mulai kewalahan dengan perang. Meskipun menjadi pemenang dalam beberapa kali peperangan dengan bangsa Arab, Perdana Menteri Israel pada waktu itu, Menahem Begin, menilai bahwa jalur diplomasi merupakan metode paling murah dan bisa meminimalisir korban dari rakyat dan tentara mereka. Apalagi Amerika meyakinkan bahwa jika Israel bisa berdamai dengan Mesir, maka perang dengan bangsa Arab secara keseluruhan bisa dihentikan. Hal ini dikarenakan posisi Mesir yang dianggap sangat strategis, terutama dalam hal kekuatan militer dan kepemimpinannya terhadap bangsa Arab. Bahkan peta politik Timur Tengah pun segera akan berubah dan menguntungkan Amerika dan Israel. Melihat kesempatan tersebut, maka Presiden Jimmy Carter segera mengambil kebijakan untuk memfasilitasi perjanjian damai kedua negara di Camp David, sebuah kota yang terletak 70 mil dari Gedung Putih di daerah pegunungan Maryland. Oleh karena itu, perjanjian yang diadakan pada tanggal 17 September 78 ini disebut sebagai perjanjian Camp David. Dalam perjanjian tersebut disepakati beberapa hal yang berkaitan dengan upaya damai kedua negara. Beberapa di antaranya adalah bahwa Israel setuju untuk menarik pasukannya dari semenanjung Sinai dan mengembalikan wilayah tersebut kepada Mesir. Namun sebagai harganya, Mesir harus menjadi negara Arab pertama yang mengakui keberadaan Israel sebagai negara bangsa. Mereka juga sepakat untuk mengakhiri semua bentuk perang dan menyelesaikan semua masalah dengan cara diplomasi.